Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalud du'ai an tas'ala rabbakal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Fa innaka idza utitahuma fid dunya summa utitahuma fil akhirah faqad aflahta. Rawahu Ibnu Majah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalud du'a, doa yang paling utama, paling hebat dan paling keren ini doa. Doa nggak usah banyak-banyak ya, singkat, padat, mencakup semua dan yang paling dibutuhkan. Ya, kita kan kadang-kadang doa itu suka nggak punya pertimbangan. Yang kita minta itu, yang kita doa itu sebetulnya apa, untuk apa, manfaatnya sebesar apa, kita nggak ngerti. Minta-minta aja, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak dah. Awas kalau kagak ya, pakai ada awasnya ya, nakut-nakutin Tuhan ya. Jadi doa kita ini seringkali kurang pas ya dengan apa yang sebetulnya paling dibutuhkan dalam hidup kita. Ya. Apapun yang ada dalam kehidupan ini ya memang penting semuanya ya. Rezeki ya penting ya. Kesehatan juga penting, tapi ada hal-hal yang jauh lebih penting yang kadang-kadang kita nggak nyampe untuk berpikir ke sana. Nah, di dalam hadis ini Nabi memberikan penjelasan di antara ya doa-doa yang sangat hebat, sangat istimewa, yaitu antas ala robbaka, kamu minta kepada Tuhan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Al-afwa wal afiyah. Cuman dua nih. Al-afwa, kemaafan yang pertama ya, kemaafan dari Allah. Yang kedua afiat. Biasanya kalimat afiat ini sebelumnya kalimat apa? Sehat wal afiyah. Cuman segitu doang, lama banget, keburu subuh dah ya. Sehat wal afiat itu biasanya selalu bergandengan ya. Kita kan juga kadang-kadang minta sehat doang, doain gue ya biar gue sehat. Terus kalau sehat mau ngapain? Yalah, lu sehat muter aja kayak obat nyamuk ya kan. Iya, sehat buat apaan begitu hidup? Kagak ada gunanya hidup, kerjaannya cuman siang malam dosa maksiat itu aja yang dikejar. Nggak ada ibadah, nggak ada amal soleh yang dikerjakan. Apa artinya sehat seperti itu? Mendingan modar kalian ya kan. Kalau modar dikit dosanya ya kan. Kalau sehat umur panjang ya, makin banyak nggak maksiat yang dikerjain? Banyak otomatis ya. Makanya yang kita minta, yang kita tuntut dalam hidup kita itu yang terpenting diantaranya adalah al-afwa, kemaafan dari Allah. Ini penting banget loh. Kita kalau nggak dimaafin sama Allah, bagaimana mau masuk surga? Ya kan? Ridho Allah berawal dari Allah mau maafin kita dulu, baru kan nyusul ridhonya tuh. Ya, itu yang harus kita minta. Lah kita selama ini apa yang kita minta? Pernah minta maaf sama Allah? Ya, sama Allah kagak minta maaf. Sama orang tua kagak minta maaf, sama teman kagak minta maaf, sama guru nggak minta maaf ya kan, sama saudara bukan minta maaf, minta mangap, maaf kayak gitu ya kan. Minta maaf penting banget, maaf itu ya, supaya kita dapat ridho. Kan yang paling kita kejar, yang paling utama ridho siapa? Ridho Allah. Itu prinsip hidup orang mukmin, orang muhsin ya. Sehingga Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah
ya, itu diantara salah satu doa atau munajah beliau kepada Allah. Beliau bilang, Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, ya, anta maksudi, engkau adalah tujuan aku. Itu yang harus kita jadikan pegangan hidup kita. Allah harus kita jadikan tujuan. Selain Allah gak usah, ya. Selain Allah kenapa gak usah dijadikan tujuan? Karena selain Allah itu semuanya pasti akan hilang, binasa, sirna, habis. Tapi kalau sudah Allah, Allah itu kekal abadi selama-lamanya, gak ada habis-habisnya. Kenapa kita nggak boleh yang selain Allah kita jadikan tujuan? Karena selain Allah miskin. Betul nggak? Betul nggak selain Allah miskin? Jangan betul-betul doang. Ntar dalam hati aja lain lagi. Ya kan, ntar tetangga gue kaya banget. Lah, kan lain lagi. Kayanya siapa dia? Punya langit bumi nggak? Hah? Kagak kan, punya matahari dia, punya gunung, punya laut, punya mobil, punya, punya dari mana? Nah itu kan dari Allah. Allah juga ngasih nggak secara mutlak, artinya itu pemberian sifatnya titipan aja, amanat. Ya, kalau mobilnya dipakai buat kebaikan, buat nolong tetangga, saudara yang lagi kesusahan butuh armada, ya kan, bininya udah 9 bulan, perutnya udah mules-mules, ya kan, ngetok-ngetok pintu, Assalamualaikum Pak, saya minta tolong banget. Apaan? Bisa nggak mobilnya saya pakai? Ya, emang kamu bisa bawa mobil saya? Kalau saya terus terang saya nggak bisa bawa mobil, tapi kalau saya dibawa mobil bisa. Kok begitu? Lah iya, kalau saya bawa mobil lah berat banget Pak. Iya, siapa sih yang bisa bawa mobil? Kagak ada. Ya kan, yang ada juga kita dibawa mau mobil. Iya, pinter juga lo. Ya udahlah kalau begitu pakai dah, karena lu pinter ya. Dikasih tuh pinjam mobil. Nah, itu nggak apa-apa, punya mobil buat nolong, buat ibadah, buat kebaikan, buat silaturahmi, ziarah ulama, ziarah para wali, ziarah habaib, ya, buat ngaji, buat sholat Jumat, buat apa aja, ya, rekreasi, jalan-jalan keluarga sekalian, tafakur, nggak apa-apa, ya. Nah itu berarti dia jalanin amanat Allah. Jadi memang Allah doang yang kaya. Kita kaya apa sih? Ya kan, kalau kita kaya kan kaya. Iya. Kalau kaya, yang namanya kaya itu kan, orang kaya itu orang yang udah nggak butuh apa-apa. Ada? Hah? Nggak ada orang yang nggak butuh apa-apa, itu nggak ada. Pasti semua orang butuh apa-apa. Dan apa-apa itu semuanya adalah milik siapa? Milik Allah. Yang nggak butuh apa-apa itu cuman Allah. Nah, kalau memang Allah nggak butuh apa-apa, kenapa dia bikin matahari? Kan buat kita. Emang buat Allah bikin matahari? Ya, kenapa Allah bikin udara? Ya buat kita makhluk hidup. Air semuanya buat kita, bukan buat Allah. Lah terus kok kenapa Allah nyuruh kita segala sholat, ibadah ini, ibadah itu? Berarti Allah butuh disembah? Enggak. Allah nggak butuh disembah. Ya, semua ibadah yang Allah perintah kepada kita, amal soleh yang Allah perintah kepada kita, semuanya untuk kita. Andai kata kita semua manusia di muka bumi ini, di kolong langit ini, nggak ada yang mau ibadah, nggak ada yang mau amal soleh, Allah tetap Allah. Tidak bergeser jabatannya sebagai Tuhan, tidak turun jabatannya sebagai Tuhan. Dia tetap Tuhan yang la ilaha, nggak ada Tuhan kecuali Dia. Dan Allah nggak bakalan sedih, bingung, apalagi stres. Ya kan, ya orang udah pada nyembah gua ini, ya kan, kagak ada begitu puyeng gua dan nih. Lah kagak ada begitu, mustahil Allah begitu. Ya kan? Lah kalau kita manusia, presiden, pejabat apapun, RT nih,
warga kagak ada yang bikin surat pengantar ini lah. Ya kan sebulan aja nggak ada yang bikin surat pengantar, udah pusing udah RT. Ya kan? Kenapa? Nggak ada nggak ada pemasukan. Bansos pas-pasan lagi tuh. Ya kan, iya warga aja kurang. Orang mau dilebihin, kalau dilebihin kan mendingan aja gua. Tuh, ya. Makanya kadang-kadang ada ART yang sampai nekat juga bansos diumpetin di kolong bale. Tuh, ya kan, atau dipecah-pecah. Ya kan dipecah-pecah lagi gitu yang aturan istilahnya 100 lah ke 100 paket udah pas, ini dipecah-pecah lagi dikurang-kurangin. Ya kan dikurangin 20%, kan jadi banyak. Dia kan buat siapa itu? Ya buat dia diri. Paling dibagi sekretarisnya bendahara. Ya kan? Nah, itu kadang-kadang ada yang begitu, tapi itu RT di sono. Di mana? Bisa jadi. Ya kan? Tahu sendiri emang orang PA semua. Iya, gitu. Makanya ya Allah Maha Kaya. Jadi kita ya bersandarnya yang kita jadikan tujuan hidup kita itu Allah, bukan selain Allah. Ya, selain Allah bodoh. Kenapa kita harus jadikan tujuan? Allah lah yang Maha Alim, Maha Pandai, Maha Ngerti, Maha Pinter. Nah, itu Allah. Selain Allah bodoh semua. Kita ini geblek semua. Geblek apa tolol? Ya dia juga. Ya kan? Iya, kita ngerti apa? Kita tahu apa kalau nggak dikasih tahu? Ya kan, Allah itu tahu dengan sendirinya, bukan karena dikasih tahu sama orang atau oleh sesuatu yang lain. Allah tahu dengan sendiri. Kita ini tahu karena dikasih tahu. Dikasih tahu pun kadang-kadang masih belum tahu. Yang mana sih? Oh no. Mana? Masih begitu aja udah dikasih. Lah itu di depan lo kotok. Mana? Ya kan begitu disamperin matanya dibendet baru. Lah iya bener itu dia jogrok di depan gua. Tuh. Kita udah dikasih tahu aja kadang-kadang belum tahu-tahu juga, masih belum jelas, masih samar-samar, masih remeng-remeng. Allah tanpa dikasih tahu, dia tahu segalanya dengan jelas. Makanya Allah yang harus kita jadikan tujuan hidup. Tuh, ya. Nah, kita kembali kepada hadis ini. Jadi al-afwa kemaafan. Karena kita ini manusia biasa. Yang udah pasti banyak apa? Banyak pahala. Oh, dosa. Ya, banyak dosa, ya. Benar nih. Ntar dalam hati lain lagi di belakang. Dalam hati ngomong, wah pahala gue mau banyak. Ya kan, iya, gue udah kagak muat di rumah gue taruh no. Ya kan, gue taruh di loteng. Apaan? Ya kan, itu bukan pahala. Apaan? Paha ayam. Paha ayam udah tinggal tulangnya. Ya kan. Iya. Nah, kemaafan ya, karena kita banyak dosa. Kita tiap hari itu dosa mulu. Tiap waktu dosa mulu, tapi kita minta maafnya kagak. Ya, bahkan kita ya dosa yang besar banyak kita lakukan, ibarat barang udah buat tumpuk-tumpuk, udah susah naroknya itu dosa. Ya, untung dosa sesuatu yang abstrak, nggak kelihatan. Kalau seandainya dia berupa barang fisik, ya kelihatan. Mungkin kita udah bingung mau masuk ke rumah juga mau masuk kamar, pulang, aku lewat mana nih ya? Iya, lo ngapa sih lo? Lah itu lu kagak muat, dosa gue banyak banget itu. Kenapa kok kolong-kolong dosa? Ya kan udah susah naruhnya, gue loteng dosa mulu. Iya, lemari aja banyak gue sesepin. Tuh, untung dosa sesuatu yang abstrak nggak kelihatan. Cuman kadang-kadang karena sesuatu yang nggak kelihatan inilah kita sering meremehkan dosa, gitu ya. Sampai dosa udah begitu banyak, dosanya udah kelas kakap yang dikerjakan, tapi masih jingkrak-jingkrakan aja, masih cengar-cengir, masih cekakak cekikik, kayak orang kagak punya dosa. Itu kita tuh lagunya mentah banget, ya kan? Coba deh lihat, kita longok, kita impleng Nabi, ya kan, bagaimana beliau kepada Allah, ya. Apa sih kesalahan beliau? Apa sih dosa beliau? Ya, bahkan seandainya beliau punya kesalahan, punya dosa, ya, itu Allah sudah menjamin sebelum dilakukan udah diampunin duluan. Tuh,
Lihat aja di Inna Fatahna tuh kalau kamu baca rawi di surah Al-Fat. Ya. Inna Fatahna laka fatham mubina. Ya, liyaghfira laqallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir. Allah siap mengampunin ya dosa kamu ya yang akan datang, ya, yang sudah lewat maupun yang akan datang. Itu semuanya udah diampunin sebelum Nabi kerja, udah Allah udah siap. Tapi selama ini Nabi Muhammad itu nggak ada kesalahan beliau, dosa beliau, maksiat beliau nggak ada. Tapi meskipun begitu, beliau itu istighfar, minta ampun, sekaligus tentu minta maaf kepada Allah dalam sehari kisaran antara 80 sampai 100 kali. Nah, kita yang dosanya bejibun, sengengkean, berapa kali kita istighfar? Hah? Woro-woro, ya kan, sembahyang aja kagak. Orang kan paling kagak kalau dia sholat, dia paling kagak itu selesai sholat dia istighfar, coba dah. Meskipun cuma istighfar doang, habis itu udah kacir, ya kan? Ya mungkin karena ada kebutuhan, nggak apa-apalah, udah bagus begitu, ya kan, daripada yang nggak sholat sama sekali, ya nggak? Siapa itu? Lah tahu dan belum, tuh kan di depan saya doang begitu. Entar dia ya, padahal dalam hati gue itu, ya kan, ya gue itu kagak salah lagi kan, gue itu. Kalau hati mah pasti ngaku aja dia hati, ya kan? Iya di sini aja kamu malu-malu kucing sama saya. Entar saya meleng, habis semuanya. Malu-malu kucing. Lah iya, ya. Lah kita dosa banyak ini istighfar, ya. Berapa kali coba kalau kita sholat paling kagak 3 kali tiap habis sholat, 5 kali sholat, ya kan, berarti berapa? 15. Lah dosa bejibun istighfarnya cuma 15. Itu juga 15, mantap kagak itu istighfarnya? Kagak, ya kan? Istighfar 3 kali, hati pikiran kadang-kadang melayang. Sama siapa? Si Markona. Ya si Anu lagi nungguin gue di Markona, di warung nangka ono. Ya kan, buru-buru, makanya habis sholat langsung istighfar 3 kali langsung ngibrit dia. Kenceng banget, melecir aja udah. Iya pikiran ini pikiran itu nggak mantap lah. Nabi itu ya 100 kali sehari itu mantap istighfarnya, sambil nangis, sambil ada perasaan menyesal yang luar biasa. Lah kita ini kadang-kadang istighfarnya ngaco, ya kan, artinya ngaco tuh nggak sesuai dengan dalam kita, jadi cuman mulut doang. Makanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ya rahmatullahu alaiha, beliau pernah bilang istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita ini butuh istighfar lagi, perlu diistighfarin lagi. Istighfar kita aja salah, jadi diistighfarin lagi. Kenapa salah? Ya itu tadi, mulut doang, ya kan, ampun, ibarat maling ketangkep gitu ya, kata kebuat cuman mulut doang, ampun gitu, dilepas aja, besok dia nyolong lagi. Dah gitu bikin gregetan kan, kalau ketangkap lagi gregetan nggak? Lu gregetan itu yang bikin masa jadi ngamuk begitu. Kemarin lu udah gue tangkep, ampun gue lepas, lu nyolong lagi. Udah sekarang gue gedik lo, gue kerja kayak jengkol lo, ya kan? Ya bener, digedikin sampai kayak jengkol, gepeng banget, tinggal dituangin kecap, ya kan? Diulukin lada dikit mau bawang putih, ya kan? Semur, ya kan? Iya, nyair sayur asam, ya kan, lalapnya jengkol lagi. Iya, launya jengkol, lalapnya jengkol, sayur asamnya diirisin juga sama jengkol, ya kan. Udah sebelah jengkol, habis selesai makan kejengkolan dia, kagak bisa kencing, ya kan, seminggu kagak kencing. Kenapa? Mampet sama jengkol. Ya. Orang makannya dia kagak ciplakin lagi, main telen-telen aja, lemalang tuh jengkol di lubang anunya. Ya kagak keluar aja kencing, ya. Jadi maaf ini sangat penting. Kita banyak dosa, kita banyak maksiat,
setiap saat kita selalu berlumuran dengan dosa, maka kita harus banyak minta maaf kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya, salah satu Asmaul Husna bisa kamu lihat, nah, biasanya di lembaran awal dan akhir ya Al-Quran, mushaf Al-Quran itu ada Asmaul Husna. Pasti kamu akan temukan kalimat Al-Afu. Ya, artinya apa? Allah Maha Pemaaf. Allah tuh Maha Pemaaf kayak apa? Ya sebesar apapun dosa maksiat yang kita kejar, kalau kita udah minta maaf, Allah maafin. Asalkan sungguh-sungguh. Jangan main-main, jangan ledek Tuhan. Ya, minta maaf ya Allah, maafin ya Allah, maafin. Ya, istighfar yang benar udah dihapus. Makanya orang yang habis berbuat dosa terus dia iringi dengan istighfar, maka pada saat itu dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Tuh, jaga setelah istighfar, setelah kita taubat, setelah kita minta maaf, jaga tindakan kita, ucapan kita, perasaan kita, pikiran kita dijaga, karena semuanya akan selalu dipantau, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu al-afu. Jadi sangat penting kita hidup ini untuk minta maaf. Bahkan sesama kita pun kita sebanyak mungkin, sesering mungkin saling minta maaf. Penting. Ya, kenapa? Karena kita juga kesalahan kita itu kadang-kadang juga nggak sedikit kepada sesama manusia, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, yang ada di sekeliling kita. Ya, terutama tentu orang tua, ya kan, adik abang, empok kita, encang-encing, ya kan, mama. Nah, iya, orang-orang ini tetangga kita, depan belakang kanan kiri semuanya, ya, atas bawah. Lah sekarang tetangga ada yang atas bawah lah, kan di apartemen. Berarti kita tetangga kita sekarang ya semua arah. Kalau orang yang tinggal di apartemen gitu ya, itu kan bisa jadi kita hilaf, kita salah, ya kan. Bisa jadi kita buang sampah tuh di balik jendela apartemen kita, buas aja nggak taunya ketiup angin berbolak masuk ke jendela yang bawah atau jendela yang atas, ya kan gitu. Atau kita lagi pok aja, ya kan, udah bawa plok aja, bukan buang reak seenaknya kan. Kita nggak sengaja, tapi kan ya biar bagaimanapun kan membuat orang menjadi apa? Menjadi nggak nyaman kan, bahkan mungkin merasa terhina dengan kena reak kita atau ludah kita. Nah, itu semuanya kita butuhkan ya, supaya kita juga hidup ini saling memaafkan ya, dan jangan menjadi orang yang pendendam ya. Kalau kamu lagi jalan ya kan, beri musim hujan atau lagi nongkrong tuh di depan rumah, di pinggir gang ya kan, bulan becek orang bawa motor trek ya kan, langsung kena muka duet aja. Kemudian orang itu ya ngakuin gitu, merasa aduh bang maafin aja, udah maafin ya, jangan, nggak bisa. Enak banget kalau tiba minta maaf doang lu ya, kagak. Terus bagaimana bang urusannya ini, gua gedik lu pala lu, wah digedik lagi, dikicak kayak jengkol lagi ya kan. Aduh ampun ya kan. Jangan, kita maafin aja ya kan, tiba kebanjret begitu kita bersihin juga pakai air sama sabun, bersih udah ya kan. Iya, kecuali umpamanya kita kesemprot buat gitu kan, susah dihilangin ya kan, pada bekas di sini sampai susah dicopot-copotin ya kan, sampai diamplas lu digerinda ya kan. Nah, iya, muka kita pada bopak begitu kan, ya mungkin wajar lah kita marah ya kan. Nggak bisa, ini pokoknya diselesain dulu dah sampai saya sembuh ya normal lagi, wajar, ini kagak ngapa-ngapa ya kan. Apalagi di bangka banjir dikit celana apa kain kita, udah maafin aja. Kadang-kadang orang ada yang pendam, tiba segitu aja ya kan. Tuh yang naik motor langsung dihajar ya kan, helmnya diambil, dibuat gede kepala dia ya kan, motornya ditebalikin, diinjak-injak, dah udah macam-macam lah. Timbang pasalnya gituan doang ya, itu jangan ya. Kita hidup ini harus mudah memaafkan ya, dan juga mudah untuk minta maaf. Jangan susah-susah memaafkan dan jangan susah-susah untuk minta maaf, apalagi pakai ada perasaan gengsi. Gue minta maaf sama dia, kagak dah. Wah, begitu kagak lu minta maaf lu kan biar kagak bisa lah Tuhan gua. Begitu kita kadang-kadang. Kalau nggak Tuhan, karena udah pinteran gua sama dia. Dia sekolahnya apa? Lulusan apa? Ya kan, dia udah S3, lah gua S5. Wah, kagak, tetap aja nggak mau ngalah. Ya kan, dia kena gengsi aja kadang-kadang. Ini nggak benar. Islam nggak ngajarin seperti itu
Ya, siapapun yang salah ya minta maaf kepada orang yang dia bersalah kepadanya. Jangan malu, jangan gengsi. Karena kemaafan itu salah satu, minta maaf dan memaafkan itu salah satu daripada jalan menuju ridho Allah. Kemudian wal afiyah, yang kedua, ya, yang kedua afiat, minta afiat. Kok nggak pakai sehat, ini langsung afiat aja? Karena memang ini yang paling penting dan paling utama. Kalau yang namanya sehat, biar serajin-rajinnya kita minta sehat, namanya orang hidup pasti ada sakit. Ada sakitnya, jangankan kita, nabi aja sakit. Ya, para nabi semuanya sakit, baik sakit ya kena penyakit, ya, ataupun sakit kena sesuatu yang menghantam dia. Kena bacokan pedang, kan sakit bacokan pedang. Ya kan, keselepat sakit. Ya kan lah, iya. Jangan keselepat, dijitak aja sakit. Tuh dikletok sakit. Dikletok lo kan? Gimana? Iya, ngerti dia. Ya kan, ngerti dia dikletok. Ya begitu. Jadi nggak bisa dihindarkan, bukan nggak boleh kita minta sehat, boleh, cuman kan yang namanya ya sakit pasti ada lah, pasti dialamin, apa sehari 2 hari, bahkan ada yang berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan. Apakah selama ini dia nggak minta sehat? Minta, cuman kena sakit itu merupakan bagian daripada apa? Pernak-pernik kehidupan. Nah, iya, itu bagian daripada bumbu-bumbu kehidupan supaya kehidupan ini terasa sedap, enak dan lezat. Ya kan, kita tidak akan pernah tahu makanan itu enak kalau kita nggak dikasih sakit. Ya kan, ketika kita sakit kan makanan nggak enak dulu tuh. Kira-kira sehari 2 hari, ada seminggu, ada yang berbulan-bulan nggak enak, semuanya makan apa aja nggak enak. Ya kan, teritawar bentek kagak enak. Ya kan, makan ikan japu kagak enak, pada bentol mulut. Ya kan, iya, makan ini kayaknya boleh jadi ikan asin semua. Ya kan, iya. Nah begitu sakitnya sembuh, sehat, ya kan, dia makan sama sate, enak nggak? Gak enak sama sate. Ya kan, dia makan sama tongseng, ya kan, enak nggak? Enak tongseng. Ya kan, dia makan pecel lele, ya kan, bebek, macam-macam, dah enak. Ya, setelah dia tidak enak, di situ biasanya akan terasa, aduh, bener-bener luar biasa ya sehat itu. Ya, dengan sehat makanan ini luar biasa. Yang sebelumnya sakit, coba kalau nggak ada sakit bagaimana? Orang menganggap makanan itu ya enaknya enak biasa aja. Kenapa? Karena nggak didului, nggak enak dengan sakit. Gitu. Orang itu akan terasa minum, terasa lezat, terasa nikmat ketika dia sedang kehausan.